Oke, kembali lagi bersama saya Fadli di channel YouTube Fadli Arda. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih owning experience atau pengalaman saya menggunakan mobil Avanza tipe S tahun 2009. Pada video kali ini mungkin saya tidak akan mereviewnya secara keseluruhan, tapi tentang kepengalaman saya sih untuk dalam memakai mobil ini, apa saja part yang sudah diganti, terus modifikasi yang dilakukan, sedikit membahas apa sih perbedaan Avanza tipe G dan tipe S pada tahun yang sama. Oke, untuk for your information, ini mobil ini merupakan mobil pribadi keluarga saya, dimana ini merupakan Avanza tahun 2009 facelift terakhir. Untuk bagian depan, secara keseluruhan mobil ini masih terlihat mulus, tapi untuk jujur aja sih untuk bagian kap mesin dan bagian bumpernya sudah pernah dicat. Untuk bagian lampu ini sama aja sih dengan Avanza tipe G dan tipe S. Terus, nah di sini perbedaannya nih untuk Avanza tipe S ini di facelift terakhir, dimana dia memiliki list chrome dan bagian dalam fog lampnya sudah di blackout berwarna hitam. Terus untuk bagian grillnya juga berbeda, dimana untuk yang tipe S ini bagian grillnya itu sudah ada hitam-hitamnya seperti ini nih, berbeda dengan tipe G, dimana tipe G dia chrome-nya lebih dominan sih menurut saya. Dan yang paling mencolok nih, dimana di bagian bumpernya, dimana untuk Avanza tipe S ini yang menurut saya dimana mobil ini kelihatan lebih sporty, dimana di bagian bawah bumpernya ini dia ada lekukan seperti ini nih. Nah, menurut saya pribadi ini menambah kesan sporty di bagian mobil ini. Tapi untuk dapat digarisbawahi, karena dia ada lekukan seperti ini, dia jatuhnya dia jadi lebih rendah. Jadi untuk para pengemudi mungkin harus lebih hati-hati lagi kalau ada lubang, jalan jelek dan
Untuk perbedaannya nih yang paling mencolok selanjutnya itu di bagian velg, dimana untuk Avanza tipe S ini velgnya dia berukuran 15 inch, terus palangsnya juga lebih banyak dibandingkan Avanza tipe G. Untuk ukuran bannya dia memakai ban 185/65 per R15. Oke, untuk bagian samping mobil ini belum ada perubahan berarti sih yang saya lakukan. Untuk kondisinya juga relatif mulus. Untuk perbedaannya yang tipe S ini dia dimana lampu sennya ini dia berbentuk segitiga seperti ini. Perbedaan selanjutnya kalau di Avanza tipe S ini dia memiliki side skirt atau bodi samping, ada bodi tambahannya. Nah, menurut saya ini membedakan sih, menambah kesan sporty terhadap mobil ini. Mobil ini dalam keadaan standar, dia udah bagian pilar B-nya sudah di blackout, terus juga sudah mendapatkan talang air. Ini merupakan talang air asli Toyota, bukan tambahan. Jadi ini adalah bawaan asli mobilnya. Untuk kondisinya masih oke sih untuk mobil ukuran tahun 2009. Untuk talang airnya tidak ada pudar, tidak ada yang pecah, pokoknya semuanya masih oke. Untuk bagian belakang belum ada modifikasi yang berarti sih yang saya lakukan. Untuk bagian belakang juga masih standar sih, lebih bisa dikatakan standar. Kondisinya juga masih oke. Nah, untuk bagian lampu ini kondisinya masih aman, belum ada yang menguning. Terus bawaan aslinya Avanza ini dia juga sudah dikasih spoiler. Nah, ini nih yang cukup saya mes, dimana pada tahun 2009 untuk mobil harga 150 jutaan ini mobil dia sudah dikasih defogger. Bagian defogger ini dia sangat berguna ya menurut saya pribadi, karena apabila kita melewati daerah dingin, kondisinya hujan, otomatis kan kaca ini berkabut nih. Nah, jadi kita bisa menyalakan defogger ini agar embunnya bisa turun dan untuk ke bagian belakangnya bisa terlihat jelas. Dimana saya sudah memasang kamera mundur, yang mana fungsinya ya ini untuk lebih safety aja sih. Untuk bawaan aslinya mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur, dimana ini menurut saya pribadi ini sangat-sangat berfungsi. Untuk perbedaan yang paling mencolok nih di bagian belakang, dimana dia bagian bumpernya ini dia juga sudah berbeda. Nah, karena ada lekuk tambahan ini menurut saya pribadi, dimana mobil ini kesannya lebih sporty dibandingkan tipe G atau tipe di bawahnya. Sekarang kita sudah berada di bagian dalam mobilnya. Untuk perbedaan pertama yang paling dirasakan, Avanza tipe S 1,5 facelift terakhir ini, dimana setirnya sudah palang 4, terus dia sudah memiliki defogger. Untuk perubahan di bagian interior, satu-satunya yang saya lakukan, dimana saya sudah mengganti head unit double din merek Pioneer dengan tipe AVHG 215BT, di mana head unit ini sudah dilengkapi Bluetooth. Mobil ini dia dilengkapi dengan 4 speaker, 2 di bagian depan dan 2 di bagian belakang. Perbedaan selanjutnya nih untuk Avanza tipe G dan tipe S, di mana mobil ini untuk Avanza tipe S dia sudah ditambah 2 tweeter di bagian pilar A-nya. Nah, menurut saya pribadi kualitas audio mobil ini ya
cukup bagus lah menurut saya pribadi yang bukan pecinta musik. Apalagi setelah saya mengganti head unitnya, kualitas audionya juga sudah meningkat. Nah, untuk kelemahannya nih, yang setelah saya rasakan semenjak tahun 2009 menggunakan mobil ini, dimana untuk bagian kisi-kisi AC-nya ini sudah ada beberapa bagian yang sudah tidak menahan lagi seperti ini nih. Jadi dia sudah lost. Sisi mengemudi mobil ini, saya harus jujur sih, untuk posisi mengemudinya ini dia posisinya masih sangat pas-pasan. Untuk bagian setirnya masih fix, belum bisa diatur tilt steering maupun teleskopik. Tetapi untuk tenaga mobil ini saya nggak ada komplain sih, walaupun mobil ini di muatan full, melewati tanjakan. Ya kalau orang Sumatera Barat pasti tahulah tanjakan di Jalan Sumba Riau. Walaupun ini muatannya full bagasi juga, untuk tenaga saya nggak ada masalah sih. Untuk tenaga saya, intinya untuk tenaga saya tidak ada komplain dengan mobil ini. Suspensinya mobil ini ya terlalu empuk sih, bukan terlalu keras. Jadi akibatnya itu mobil ini ketika melewati jalan tikungan, jadi akibatnya ini dia terasa sangat limbung sih untuk suspensinya. Terus untuk kaki-kaki mobil ini semuanya masih oke sih, semuanya masih standar, belum ada perubahan yang saya lakukan, belum ada bunyi-bunyi juga. Untuk kesimpulannya, bagi teman-teman yang mencari mobil di harga 100 jutaan yang tidak mementingkan kenyamanan mengemudi, kenyamanan penumpang, tidak mementingkan fitur, terus durabilitas yang baik, perawatan yang mudah, mungkin mobil ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.